Nah, seperti itu lagi Ustaz. Di video itu juga ada seorang santri yang bersalaman dengan gurunya Ustaz. Nah, seorang santri itu menggenggam atau memberikan amplop kepada guru Ustaz. Nah, di media itu, di framing itu adalah seakan-akan itu praktek gelap Ustaz. Nah, itu bagaimana itu Ustaz? Ya, sekali lagi, jadi mereka itu tidak mengerti tentang kehidupan dunia pesantren karena memang tidak mau tahu, sehingga narasi yang mereka bangun itu murni adalah fitnah belaka. Itu murni fitnah. Bahkan kalau boleh saya katakan, di samping fitnah itu adalah khoyal. Jadi semacam apa, ya khoyal, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dunia pesantren, bahwa kiai-kiai pesantren sejak awal sampai saat ini, hidupnya kiai-kiai pesantren itu adalah mengabdi untuk agama. Sedikit pun tidak ada tujuan untuk duniawi. Para orang-orang pesantren itu memang mengabdi untuk agama. Kalau kita lihat, beliau itu 24 jam, ini waktunya adalah untuk umat. Betul, waktunya untuk membina santri. Sedikit pun di benak para guru-guru di pesantren tidak pernah terbesit untuk kepentingan duniawi. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan yang seperti itu murni adalah murni fitnah, karena mereka memang ya tidak memahami kehidupan dunia pesantren, dan memang dianya tidak mau tahu secara utuh tentang dunia pesantren. Sehingga beberapa hari yang lalu ada tayangan di TV apa itu, di Trans 7. Ya, di Trans 7, itu adalah menyakiti bukan hanya orang-orang pesantren sebenarnya, tapi itu adalah menyakiti umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum dimanapun mereka berada. Jadi bukan hanya di Indonesia, hemat kami itu adalah sebagai bentuk penistaan terhadap umat Islam secara umum. Karena memang pesantren itu gambaran dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini. Sehingga mereka mengatakan itu adalah praktek gelap dan lain sebagainya. Ya, ini murni fitnah. Wal iyadzubillahi min dzalik. Jadi sangat menyakiti ini orang-orang pesantren. Makanya itu perlu memang ada langkah-langkah konkret, tidak cukup hanya untuk minta maaf dan lain sebagainya. Bukan berarti kita orang-orang pesantren ketika difitnah seperti itu kok langsung merespon. Apakah ini kita orang pesantren anti kritik? Bukan. Tapi justru kita memilih tidak diam ketika guru-guru kita dan ulama-ulama kita dihina. Jadi bukan kita tidak sabar, tidak. Tapi kita memilih tidak diam ketika martabat guru-guru kita itu dihina oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena begini, kiai-kiai pesantren itu, hemat kami, itu adalah gambaran dari sosok ulama yang fuqaha sekaligus ulama sufi. Jadi kiai-kiai pesantren itu adalah al-jami' baina ilmayudz dzahir wal batin. Beliaunya adalah seorang tokoh agama yang mampu memahami teks-teks keagamaan secara utuh, sebagai warasatul anbiya, penyambung keberlangsungan informasi keilmuan dari baginda Nabi kepada generasi berikutnya. Dan para ulama pesantren itu mencerminkan kehidupan tokoh-tokoh sufi yang ada di zaman dulu. Jadi kalau kita lihat dari keikhlasannya, ketulusannya di dalam mengabdi, ketidaktergantungan beliau dengan hal-hal yang sifatnya duniawi,
Jadi beliaunya orang-orang pesantren, guru-guru pesantren, itu adalah gambaran dari sosok ulama fuqaha yang sufi ya. Sehingga ketika ada framing bahwa pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini adalah lembaga pendidikan yang yang perlu untuk dikritik oleh pihak luar. Kritik boleh, asalkan itu adalah kritik yang membangun, tapi bukan narasi-narasi yang menfitnah, dan justru hal itu adalah sebagai bentuk propaganda untuk menghancurkan umat Islam. Sehingga kalau umat Islam ini sudah jauh daripada ulama, maka pada ujungnya nantinya mereka tidak akan menemukan arah di dalam mengarungi kehidupan ini. Sehingga kalau sudah umat Islam dijauhkan daripada ulama, maka mereka akan memilih untuk berkiblat kepada sosok yang bukan ulama. Yang penting viral, yang penting banyak pengikutnya, walaupun kapasitas keilmuannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ujung-ujungnya ke sana. Umat ini akan digiring jauh daripada ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya itu Ustaz, media kenapa kalau seorang santri bersalaman membawa amplop di fitnah seperti itu, sedangkan kadang orang nyawer berjuta-juta untuk biduan atau apa itu Ustaz, tidak diviralkan seperti itu. Loh iya, coba kan begini, apa istilahnya, honor guru-guru di luar pesantren 1 bulan berapa? Sedangkan para guru di pesantren, khususnya kiai-kiai pesantren, itu tidak berpikir ke sana. Jadi ngajar kadang dari jam 7 pagi sampai jam 11, setelah duhur sampai jam sekian, terus begitu. Beliau sedikit pun tidak ngisi absen. Jadi tidak ada absen sekian jam, tidak. Artinya beliau mengajar itu memang murni untuk menyampaikan risalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gimana sekiranya ajaran Nabi Muhammad itu bisa tersampaikan ke generasi setelahnya. Bahkan kalau kita hitung-hitungan, tidak sedikit tanah milik pribadi dari kiai-kiai pesantren itu yang digunakan untuk kepentingan umat, yaitu dibangun asrama, dibangun lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya mereka tidak punya kerjaan saja. Orang-orang yang suka mengkritik pesantren adalah orang-orang yang tidak punya kerjaan. Jadi hemat kami lebih baik mereka kan cari kerjaan yang lain saja, daripada menfitnah orang-orang yang sedikit pun tidak pernah terbesit untuk menumpuk harta dunia ini. Mereka mengabdi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang begitulah, sejak zaman dulu ulama itu selalu mendapatkan semacam penindasan. Katanya guru saya, kalau di zaman Amangkurat dulu para ulama itu ditindas dengan pembunuhan pakai pedang. Di generasi setelahnya, di zaman Orde Baru, itu ada ulama yang dibunuh dengan bedil. Tapi kalau pada saat ini sudah tidak pakai pedang, tidak pakai bedil lagi, tapi ulama itu justru dihina dengan menggunakan kata-kata busuk. Jadi kata-kata kotor yang jelasnya itu adalah murni fitnah. Ya Allahu a'lam.